Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dona Ayu Komara dengan NIM 24660727 akan membahas terkait scaffolding sebagai metode pemberdayaan menjembatani status sosial ekonomi atau SSE di SDN Duku Kupang 1 Surabaya. Mari kita bahas bersama ya. Nah, jadi apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya pembahasan ini? Nah, jadi pembahasan ini diawali dari adanya perbedaan latar belakang sosial ekonomi yang seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi kesempatan dan pencapaian pendidikan seseorang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana status sosial ekonomi berdampak pada motivasi belajar dan kemampuan akademik peserta didik, serta peran berbagai pihak dalam mengatasi kesenjangan yang ada. Pentingnya memahami berbagai faktor yang telah mempengaruhi proses belajar tidak bisa diabaikan, karena setiap individu membawa latar belakang yang unik dan hal ini berpengaruh terhadap cara mereka belajar. Misalnya nih, seorang siswa yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang tumbuh dari lingkungan yang tidak memperhatikan pendidikan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan seseorang dalam belajar terletak pada status sosial ekonominya. Nah, jadi status sosial ekonomi orang tua sangat berpengaruh dan memiliki peran terhadap pendidikan peserta didik. Scaffolding hadir sebagai jawaban filosofis dan praktis terhadap ketimpangan ini. Bukan sekedar metode pedagogis, melainkan strategi pembahasan yang membongkar determinisme sosial. Ia memahami bahwa setiap anak terlepas dari latar belakang ekonomi memiliki ZPD atau zona perkembangan proksimal yang menunggu untuk digali dan dikembangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pengaruh SSE terhadap akademik siswa. Jadi, peserta didik dengan SSE yang tinggi akan tercukupi, baik dari sarana maupun prasarana, serta dari perhatian orang tua. Hal ini membuat peserta didik memiliki performa akademik yang bagus. Orang tua dapat menciptakan hubungan baik dengan anaknya yang dapat berpengaruh besar dalam keberhasilan dalam belajar anaknya. Gerungan berpendapat bahwa perekonomian yang cukup dan material lingkungan keluarga yang cukup dapat membuat peserta didik memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan bermacam-macam bakat dan kecakapannya. Arifin menyatakan bahwa pengaruh keadaan SSE keluarga berhubungan dengan kecerdasan anak. Jika ia memiliki sarana dan prasarana yang memadai, hal ini akan mempengaruhi performa akademiknya. Nah, SSE berpengaruh signifikan terhadap akses fasilitas pendidikan tambahan, seperti bimbingan belajar, buku, komputer, maupun internet. Nah, keluarga dengan SSE yang lebih tinggi cenderung mampu menyediakan sumber daya belajar yang lebih baik. Namun, latar belakang SSE tidak hanya dikaitkan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup faktor sosial dan kultural, seperti pola asuh, tingkat kepedulian keluarga terhadap pendidikan, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Selanjutnya adalah dampak SSE. SSE berdampak terhadap prestasi akademik yang terlihat dari aspek lingkungan belajar di rumah. Keluarga dengan SSE tinggi umumnya mampu menyediakan ruang belajar khusus yang nyaman dan juga kondusif. Sebaliknya, peserta didik dari keluarga yang kurang mampu mungkin harus berbagi ruang terbatas dengan anggota keluarga lainnya, yang dapat mengganggu konsentrasi dan juga efektivitas belajar mereka. Lebih jauh lagi, SSE berpengaruh pada ekspektasi dan aspirasi akademik peserta didik. Anak-anak dari keluarga berkecukupan cenderung mampu memiliki pandangan positif tentang masa depan pendidikan mereka, termasuk kemungkinan melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Nah, sementara itu, peserta didik dari keluarga yang kurang mampu mungkin merasa terbatas dalam merencanakan masa depan pendidikan mereka karena mereka harus mempertimbangkannya. Baik, terkait observasi SSE di Dukuh Kupang 1 Surabaya, nah, kami memfokuskan kepada 3 aspek kunci. Yang pertama,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SSE dan performa akademik peserta didik melalui perspektif mendalam para guru, yang akan membantu mengungkap bagaimana latar belakang ekonomi keluarga dapat berdampak pada capaian akademik siswa. Selanjutnya, penelitian ini akan mendalami peran dan dukungan orang tua dalam mendampingi setiap proses belajar peserta didik, mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan orang tua dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi akademik anak. Terakhir, observasi ini akan mengkaji peran pihak sekolah dalam menangani pengaruh SSE peserta didik, dengan tujuan untuk memahami strategi dan intervensi yang dilakukan sekolah guna meminimalisir kesenjangan dan memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Oke, yang pertama terkait pengaruh SSE peserta didik dari perspektif guru di SDN Duku Kupang 1 Surabaya. Jadi, latar belakang sosial ekonomi peserta didik di SDN Duku Kupang 1 Surabaya menunjukkan keberagaman yang signifikan, mulai dari status ekonomi menengah bawah hingga menengah atas. Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan, serta kondisi tempat tinggal. Pekerjaan orang tua bervariasi, lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh yang kompleks terhadap pendidikan, baik secara positif maupun negatif. Status sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap akses fasilitas pendidikan tambahan, seperti bimbingan belajar, buku, komputer, dan juga internet. Guru berupaya memberikan fasilitas pembelajaran terbaik, perhatian, dan motivasi untuk mengatasi keberagaman latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Meskipun terdapat perbedaan status sosial ekonomi, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap peserta didik dapat menerima materi pembelajaran secara menyeluruh dan juga berkualitas. Lingkungan sosial dan keluarga memiliki peran penting dalam mempengaruhi motivasi dan prestasi akademik peserta didik, seperti dukungan keluarga, kondisi masyarakat, serta aksesibilitas sumber belajar yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan peserta didik. Baik, dilanjutkan dengan peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan akademik peserta didik. Nah, berdasarkan data hasil wawancara dengan guru ataupun peserta didik di SDN Duku Kupang 1 Surabaya, diketahui bahwa peran orang tua memiliki keterkaitan yang erat dengan motivasi dan juga kemampuan akademik peserta didik dalam pembelajaran. Orang tua yang berperan aktif dalam mendukung dan memfasilitasi belajar anaknya sehingga akan berdampak positif pada hasil belajar peserta didik di sekolah. Sebaliknya, bila orang tua yang berperan aktif cenderung berdampak negatif dalam hasil belajar peserta didik. Arwen menyatakan bahwa peran orang tua memiliki kaitan erat dengan prestasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, sikap orang tua dan guru juga harus saling sinergis dalam proses pembelajaran anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan, yakni pendidikan seorang anak meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Hal ini dapat berarti bahwa dalam mendidik anak hendaknya menerapkan gotong royong dengan melibatkan semua pihak, maupun pihak orang tua, guru, dan juga masyarakat. Baik, yang terakhir ialah strategi guru dalam menghadapi perbedaan kemampuan akademik peserta didik. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap peserta didik. Melalui pemahaman mendalam terhadap latar belakang dan juga kemampuan individual, guru merancang strategi pembelajaran yang adaptif dan responsif. Setiap perbedaan kemampuan akademik dipandang sebagai keunikan yang memerlukan perhatian khusus, bukan sebagai hambatan. Strategi utama guru meliputi indikasi kebutuhan individual, perancangan pembelajaran yang fleksibel, pemberian dukungan personal, dan penciptaan atmosfer kelas yang mendorong pertumbuhan setiap peserta didik.
Guru tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator yang memahami dan membantu mengembangkan potensi setiap anak secara optimal. Nah, pendekatan inklusif menjadi kunci utama, di mana perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan akademik dilihat sebagai kekayaan yang memerlukan apresiasi dan juga penanganan khusus. Melalui komunikasi yang intens, diagnostik individual, serta strategi pembelajaran yang disesuaikan, guru mampu menjembatani kesenjangan, kemampuan, dan juga membangun kepercayaan diri setiap peserta didik. Nah, untuk pemberian scaffolding dimulai dengan membangun pemahaman dasar. Guru mengajak peserta didik untuk melihat dunia sekitar mereka dengan mata yang lebih tajam. Apa yang kalian lihat ketika memikirkan tentang kehidupan keluarga? Begitulah tanya guru untuk memulai diskusi. Anak-anak mulai berbicara tentang pekerjaan orang tua, rumah tempat tinggal, dan mimpi-mimpi mereka. Nah, melalui kegiatan eksplorasi, peserta diajak membuat peta konsep sederhana tentang kehidupan keluarga mereka. Mereka menggambar, menulis, serta bercerita. Ada anak yang orang tuanya guru, ada yang pedagang, buruh, hingga pegawai. Setiap garis dan coretan menceritakan kisah yang berbeda. Kegiatan dilanjutkan dengan refleksi personal. Setiap peserta didik diminta untuk membuat jurnal kecil tentang cita-cita mereka. Mereka didorong untuk melihat jauh ke depan, melampaui kondisi saat ini. Impianmu adalah tiket masa depanmu. Guru menyemangati peserta didik. Nah, dalam proses ini, guru tidak sekedar mengejar, tetapi membimbing setiap anak diberi perhatian individual. Bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, guru memberikan motivasi ekstra. Keterbatasan sumber daya bukanlah penghalang, tetapi tantangan untuk tetap berkreasi. Demikianlah pesan yang ditanamkan. Kegiatan praktik pun diselenggarakan. Anak-anak belajar membuat perencanaan sederhana, menghitung biaya, dan juga memahami nilai uang. Mereka belajar bahwa keuangan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dengan baik. Kegiatan selanjutnya, guru secara aktif menciptakan lingkungan belajar inklusif. Tidak ada diskriminasi, tidak ada rasa minder. Setiap anak didorong untuk percaya diri, untuk bermimpi besar, dan bekerja keras mewujudkannya. Melalui pendekatan scaffolding ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang konsep sosial ekonomi, tetapi juga belajar tentang kemanusiaan. Mereka diajak memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh status ekonomi, melainkan oleh karakter, semangat, dan keinginan untuk terus berkembang. Pada akhir proses, anak-anak tidak lagi melihat perbedaan sebagai sekat, tetapi sebagai kekayaan. Mereka memahami bahwa setiap tantangan adalah kesempatan, setiap keterbatasan adalah undangan untuk berkreasi, dan setiap impian adalah benih kesuksesan yang menunggu untuk ditumbuhkan. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini ialah status sosial ekonomi memainkan peran yang signifikan dalam akses sumber daya pendidikan. Namun, kunci sesungguhnya terletak pada kualitas dukungan emosional dan perkembangan potensi individualis. Nah, orang tua yang terlibat aktif, guru yang memahami keunikan peserta didik, dan lingkungan belajar yang inklusif jauh lebih bermakna dari sekedar kemampuan finansial. Scaffolding yang tepat menjadi jembatan mengatasi kesenjangan, pendekatan personal, pemahaman mendalam terhadap karakteristik peserta didik, serta strategi pembelajaran yang fleksibel mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang pengembangan. Setiap anak dipandang sebagai individu yang unik dengan potensi yang menunggu untuk digali dan diapresiasi. Disarankan agar orang tua lebih aktif terlibat dalam proses pendidikan anak dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan akademis mereka. Sekolah pun perlu terus untuk mengembangkan program yang mendukung peserta didik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, termasuk pelatihan bagi guru yang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pemerintah pun diharapkan untuk memperkuat kebijakan pendidikan yang merata dan memberikan dukungan kepada sekolah dalam bentuk program-program yang dapat membantu peserta didik dari keluarga yang kurang mampu.
Baik, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga kesempatannya untuk UAS Perspektif Sosiokultural PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Desember 2024. Saya Dona Ayu Komara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.